Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di channel Bawang Merah Nganjuk. Kali ini tanggal 11 ya, 11 Maret 2023 hari Sabtu. Seperti biasa kita akan yang pertama update tentang harga bawang merah yang ada di Pasar Sukomoro nomor 1 dan selanjutnya harga di masing-masing kota besar yang ada di seluruh Indonesia. Itu topik yang pertama ya. Yang kedua yaitu tentang seperti biasa update harga dan stok bibit bawang merah yang ada di Nganjuk. Simak terus sampai habis. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe atau langganan, lalu tekan tombol loncengnya agar ketika nanti ada video baru sampean bisa langsung melihat videonya. Oke, kita akan membahas tentang bibit dulu ya, harga bibit dan pasokan bibit yang ada di Nganjuk ya. Sebelum itu saya akan bercerita sedikit tentang kejadian teman kita yang ada di Blora, termasuk pedagang bawang merah, pedagang bibit bawang merah yang kena tipu ya, oknum di Nganjuk yang katanya bibit itu apitan atau siap tanam, ternyata itu bibit labuan. Padahal sudah 10 hari bibitnya tidak mau tumbuh dan akarnya pun belum begitu tumbuh pesat. Itu kemarin beliau kan membeli 50 kilo lah, 50 kilo dan bibitnya tidak tumbuh karena petaninya sudah komplain. Akhirnya beliaunya harus mengganti bibit itu, dan beliaunya untungnya kok menghubungi kita, tim bibit bawang merah, dan akhirnya kita kasih bibit yang benar-benar apitan atau siap tanam. Ya, kasus-kasus seperti itu sangat banyak sekali ya Bos ya di sini ya, di Nganjuk. Karena kan memang harga bibit yang semakin tinggi pasti akan banyak muncul kasus seperti itu. Bibit yang tidak bisa tumbuh, bibit yang ngakunya apitan, yang siap tanam, akhirnya dapatnya yang labuan, yang bahkan yang masih berumur sebulanan itu dijual mengakunya apitan. Seperti itu sangat banyak sekali. Makanya jenengan harus hati-hati ya, dan kalau bisa ya harus datang sendiri dan melihatnya langsung bibitnya secara langsung. Agak belibet ngomongnya. Seperti itu. Dan karena memang banyak sekali ya bibit yang abal-abal itu. Artinya abal-abal itu enggak hanya apitan terus labuan ngakunya apitan, enggak seperti itu juga. Banyak juga yang bibit dari luar. Jadi barang luar masuk ke Nganjuk, dititipkan ke rumah-rumah warga, seperti itu juga banyak ngakunya bibit lokal. Nah, itu untuk dijual dijadikan bibit dan ngakunya itu bibit dari Nganjuk asli, padahal itu barang titipan dari luar kota. Itu sangat banyak sekali. Dan nanti kan hasilnya tidak sama ya. Hasilnya kalau misalkan sudah benar-benar siap tanam ya tidak sama dengan bibit asli atau ori Nganjuk ya, apalagi Nganjuk Barat. Seperti itu sangat banyak sekali ya. Makanya harus hati-hati dan harus bisa membedakan ini bibit yang dari luar atau ini bibit yang ori benar-benar asli Nganjuk. Seperti itu. Meskipun harganya agak mahal ya, sampean mending beli agak mahal daripada sampean tergiur harga murah tapi aslinya bibit abal-abal. Pasti banyak sekali seperti itu. Kasus-kasus seperti itu ke depan pasti akan terjadi lagi. Karena memang harganya mahal, pasti banyak oknum yang ingin memanfaatkan situasi seperti ini. Apalagi kalau sudah petani, lahan sudah siap, kesusu pengen beli bibit, ternyata dapat bibit abal-abal. Kan kasihan toh sampean, daripada beli agak murah tapi keblondrok nggak tumbuh, kan ya yang rugi sampean. Mending beli yang agak mahal dikit tapi pasti ori dan jaminan. Seperti itu.
sampean harus bijaksana ya dalam memilih ya, apalagi sampean dari luar kota, nggak bisa ke sana, nggak bisa ke Nganjuk, ya harus konsultasi dulu dengan teman sesama petani, atau sampean konsultasi dengan mungkin ada saudara yang ada di Nganjuk, itu bisa dijadikan patokan seperti itu. Yang penting sampean fokus dulu pada tanaman bawangnya sampean, jangan kesusu ya, kalau bisa jangan kesusu. Memilih bibit itu jangan kesusu, jangan memilih harga dulu, harga yang murah belum tentu itu barang bagus. Oke, kita akan membahas bibit ya, harga bibit. Untuk Labuan 1 ada kenaikan ya, kenaikan harganya sekarang 42 sampai 44.000. Yang kemarin masih 35, 36, sekarang sudah 42 sampai 44.000. Hampir tiap hari Bos itu ada kenaikan. Lalu yang Labuan 2 atau yang terbaru ya, yang biasanya baru berumur 2 mingguan itu sudah 32.000 sampai 33.000. Semakin mahal harganya. Ya, lalu yang Grace ya, anyar Grace ya. Yang tadi Labuan 2 yang umur sebulan. Yang ini Grace yang 2 minggu, ini 29 sampai 30.000. Lalu yang apitan, yang benar-benar apitan ori ya. Ori itu artinya biasanya kalau apitan itu barangnya kan dari Nganjuk sebelah barat ya. Di sana kan memang panennya duluan sehingga masa penyimpanan lebih lama. Nah, itu bisa dikatakan ori. Seperti itu. Biasanya teman-teman tuh bilangnya seperti itu. Apitan ori ya. Apitan ori berarti kan barang dari Nganjuk sebelah barat karena memang panennya lebih duluan dan masa penyimpanan lebih lama. Itu contohnya di Gaeng, Udikan, di Plosorjo, Tuk Dadap, Wakung, Tempuran, Bandaran Kulon, Bandaran Wetan, sampai Sidokare itu biasanya hampir mirip, umur penyimpanan hampir mirip, mungkin selisihnya seminggu sampai 2 minggu. Itu bisa dikatakan bibit ori ya. Itu harganya sekarang sudah 55.000 sampai 57.000. Naik lagi Bos, tiap hari itu naik, hampir tiap hari itu naik. Makanya kalau sampean hari ini sudah siap-siap dapat harga ya, harga misalkan harga segitu 55, tapi sampean belinya 5 hari lagi, bisa jadi sudah ganti harga. Makanya harus kalau sudah sudah siap ya, monggo silakan membeli sekarang, atau nanti bisa jadi untuk seminggu lagi harganya sudah beda lagi. Lalu untuk raya itu harganya 53.000. Itu kalau raya di Nganjuk Barat sudah habis ya, sudah tak tersisa sama sekali. Biasanya ada ya, tetap ada teman-teman di Nganjuk Barat itu ada, tapi belinya di timur, Nganjuk Timur, di Sukomoro, Gondang dan sekitarnya. Itu di sana masih lumayan banyak, lumayan ada. Biasanya teman-teman di Nganjuk Barat membeli dari sana. Itu ada. Harganya 53.000. Pokoknya terserah kebijakannya sampean. Misalkan mau beli sekarang silakan, mau ditunda lagi nggak apa-apa, tapi dengan konsekuensi harga semakin naik. Karena memang permintaan ya. Itu kan hukum pasar kan itu. Semakin permintaan banyak dan pasokan berkurang, pasti harga akan ikut naik. Itu otomatis di mana-mana pasti seperti itu. Apalagi yang Labuan 1 itu kan memang untuk persiapan bulan 4 akhir, bulan 5, bulan 6 itu memang teman-teman petani itu banyak yang membeli sekarang mumpung masih harga murah. Nah, itu kan di Nganjuk Barat itu terjadi fenomena di petani ya, barang langsung dari petani itu sudah hampir habis untuk Labuan 1. Nah, makanya harga kan hampir tiap hari itu ada kenaikan. Itu disebabkan seperti itu. Terus yang apitan memang karena memang sudah siap tanam ya. Memang barangnya sudah menipis sekali dan harganya sudah di atas 50.000. Itu sudah harga mahal ya, harga mahal, makanya banyak sekali oknum yang bermain di situ. Anda harus waspada. Itu
sekilas tentang bibit ya, sekilas tentang bibit. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang harga bawang merah yang ada di Nganjuk. Nganjuk dulu ya. Untuk Nganjuk hari ini tanggungnya untuk tanggung besar itu harga 21 sampai 22.000. Lalu untuk yang sedang 18 sampai 19.000. Ada juga yang gagal panen 11.000 dan yang super 24 sampai 25. Harganya hampir mirip dengan yang kemarin harganya. Tanggung besar itu ya 21, 22 sama sudah dapat barang bagus sebenarnya. Barang bagus dan barang sehat. Tapi yang sedang 18 sampai 19.000 ya sama harus bijaksana ya dalam memilih, karena memang harus dilihat dulu barangnya itu barang sehat apa bukan. Kalau dilihat secara kasat mata memang hampir mirip, merahnya juga hampir sama, tapi harus dicek dulu, harus dipegang itu bawang sehat apa tidak, kan kelihatan nanti. Biasanya ada basah-basahnya. Nah, itu barang tidak sehat biasanya. Nanti kalau semakin lama disimpan semakin bau ya, karena ada pembusukan di situ. Sama harus dilihat. Pokoknya ada barang ada harga ya. Ada barang ada harga. Harga semakin mahal semakin barangnya bagus. Kalau harga murah tapi minta barang bagus, susah bos. Pasti susah. Ada harga ada barang biasanya seperti itu. Apalagi yang super ya, super itu didominasi oleh bawang dari Bima dan Enrekang, itu ada di kisaran 24 sampai 25.000. Apalagi bawang Enrekang ya, Enrekang biasanya paling mahal di sini karena memang barangnya benar-benar super Jawa. Super Banjar. Super Banjar berarti itu super cross ya, super benar-benar nggak ada yang kecil, besar semua dan bulat-bulat dan warna juga bagus dan kekeringan juga sangat kering. Barangnya juga sehat. Itu biasanya ya pasti dapat harga yang mahal di 25 sampai 26. Bima juga seperti itu, tergantung ukuran. Kalau yang super ya harganya mirip-mirip dengan yang Enrekang. Itu yang terjadi di Nganjuk. Lalu di Enrekang sendiri, bawang Enrekang ya, bawang dari sana ya itu harga 15 sampai 17.000 itu untuk tengah atas. Lalu yang jumbo harganya 20.000. Ini bisa dikatakan tengah atas itu sama dengan super yang ada di sini. Dan itu bawang daunan ya, masih ada daunnya, masih mentahan lah istilahnya, belum barang jadi. Kalau artinya barang jadi kan sudah dipotong daunnya, sudah rapi, sudah bersih. Itu nanti tak dapatnya ya kalau di Nganjuk ya 25 sampai 26.000. Seperti itu. Lalu bawang Padang 22.000. Untuk Bima sendiri yang ukuran tanggung masih 19.000 ya. Untuk yang besarnya tadi sudah saya katakan bisa 21, 22, 23. Itu masih daunan biasanya. Kalau sampai sini bisa 24, 25. Seperti itu. Lalu Surabaya 24.000 ukuran besar. Kalau Surabaya masih didominasi bawang dari luar ya. Banyak juga yang dari Madura, dari Bima, dari Probolinggo, dari Enrekang juga masuk, Nganjuk sendiri juga masuk. Pokoknya macam-macam kalau Surabaya itu. Lalu Mojokerto yang besar atau super harganya 24 sampai 25.000. Lalu yang tanggung masih 20.000, 20.000-an. 20, 21, 22 itu yang tanggung ya. Kalau ukuran kecilnya 17 sampai 18.000. Hampir sama dengan yang di Nganjuk. Bojonegoro 20 sampai 22.000. Untuk Gresik 23.000. Bawang tanggung ya, ini kebanyakan kalau Gresik itu barang dari Probolinggo juga ada, dari Madura juga ada. Lalu Madiun 22 sampai 23.000. Ponorogo 21 sampai 23.000 untuk ukuran tanggung, lalu kecilnya 15.000 dan besarnya 24.000. Harganya hampir mirip ya. Di Ponorogo ini biasanya Thailand ya. Ngambil bibitnya juga kebanyakan dari Nganjuk. Teman-teman dari Nganjuk sering kirim bibit ke Ponorogo dan kebanyakan barangnya bagus-bagus di Ponorogo.
bagus-bagus dan besar-besar ya, apalagi yang di daerah pegunungan di mana itu Pulung ya, Pulung itu kebanyakan hasilnya bisa super. Magetan 23.000, itu magetan tuh biasanya di Pelausan ya yang banyak itu, yang daerah Pelausan tuh banyak yang tanam bawang merah dan bibitnya kebanyakan juga dari Nganjuk. Lalu Ngawi 23.000, Pasuruan 21.000. Ngawi juga seperti itu, kebanyakan bibitnya ngambil dari Nganjuk. Ngawi itu hampir merata ya, hampir merata menanam bawang merah. Mulai dari yang ujung yang mana itu daerah Karangjati yang paling Ngawi paling timur sendiri, lalu Paron, Kota, sampai ke barat, sampai mana itu Ngerambe, daerah paling barat itu Ngerambe, lalu ke barat sendiri Sine dan lain-lain itu menanam bawang merah dan bibitnya dari Nganjuk kebanyakan. Itu untuk Jawa Timur ya, Jawa Timur bisa dikatakan harganya hampir mirip-mirip ya, mirip-mirip dan kebanyakan memang untuk supernya masih 24 sampai 25.000. Dan biasanya barang dari luar ya, dari luar artinya dari luar kota, seperti Enrekang, seperti Bima, dan lain-lain. Itu memang bawang super semua di sana itu. Untuk yang ukuran biasa atau tanggung itu harganya 21, 22, 23, hampir mirip di Jawa Timur. Lalu kita beranjak ke Jawa Tengah. Untuk Jawa Tengah kita mulai di Brebes ya. Brebes sentra bawang merah yang ada di Jawa Tengah. Itu untuk tanggungnya itu masih 20 sampai 21.000. Hampir mirip harganya. Lalu kita belum dapat kabar untuk yang besarnya. Untuk askipan 22 sampai 25.000. Kebanyakan teman-teman yang ada di Brebes bawangnya di askip ya bos ya, jarang yang dirogol. Memang ada tapi jarang, karena kan memang belum panen raya sepertinya belum panen raya. Kebanyakan di askip untuk calon bibit atau mungkin bisa jadi ketika harga bawang sayur naik drastis, bisa jadi akan dirogol, dipotong menjadi bawang sayur calon bibitnya, seperti itu. Lalu yang kedua, Grobogan ini juga panen ya bos ya. Grobogan Pati Demak itu memang sekarang lagi panen ya, apalagi yang di Demak ini kabarnya, Demak dan Pati ya, kabarnya terjadi musibah kebanjiran. Semoga cepat surut ya airnya, biar teman-teman yang para petani yang belum panen bisa merasakan panen dan hasilnya bisa bagus ya, dan tidak gagal panen. Kasihan kan kalau sudah hampir panen tapi kena banjir. Semoga airnya cepat surut ya. Untuk Grobogan harga tanggung 16.000 sampai 18.000, besarnya 20 sampai 22.000, lalu yang gagal panen 11.000. Harganya turun. Harganya turun daripada yang di Jawa Timur, harganya lebih rendah. Memang karena kan kalau terjadi panen raya kan seperti itu kan, harga pasti ada penurunan. Untuk Pati hampir mirip dengan yang ada di Grobogan. Untuk ukuran tanggung 18 sampai 19.000, untuk ukuran besar 21.000, kecilnya 15.000. Harganya hampir mirip dengan Grobogan. Demak ini malah lebih murah lagi. Karena panen raya harganya lebih murah lagi. Untuk yang ukuran sedang 14 sampai 16.000, tanggung besarnya 19 sampai 20.000. Lalu yang gagal panen atau kebanjiran 8.000 sampai 10.000. Apa benar kabarnya seperti ini? Monggo teman-teman yang dari Demak silahkan berkomentar, monggo, biar teman-teman yang ada di luar sana di seluruh Indonesia bisa mengetahui harganya seperti apa dan informasinya seperti apa, apakah banjirnya sudah surut apa belum. Bisa disimpulkan untuk
Jawa Tengah memang ada penurunan, terutama yang di daerah panen ya, yang di daerah panen Grobogan, Pati, dan Demak. Sementara yang di Brebes masih stabil harganya di angka 19 sampai 21.000. Apalagi yang Asipan masih 22 sampai 25.000. Monggo silahkan utarakan unek-unek Anda di kolom komentar. Subscribe yang belum. Saya sudahi, saya akhiri video ini. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.